Sorry ass DJ. Halo kakak, berhubung ini adalah kisah novel jadi kemungkinan video dan narasi tidak sama, dukung like, komen dan subscribe kakak, semoga bisa terhibur, selamat mendengarkan. Li Zhao, ayo bertarung. Wosh, wosh. Di medan perang yang kosong, Li Zhao mundur dengan gila-gilaan, tapi Li Ze mengejarnya dengan seluruh kekuatan mereka berdua begitu cepat. Tetapi pada saat ini, bahkan jika Li Ze meninggalkan wilayah planet Qishan, tidak ada kaisar ilahi lain yang berani pergi ke sana. Li Ze, Li Jia, sejak perang dimulai, jangan berpikir untuk melarikan diri. Li Ze mencibir dan muncul tidak jauh di belakang lawan. Di bawah ledakan penuh, bahkan jika dia tidak membakar kekuatan asli alam semesta di tubuhnya, dia masih memiliki banyak harta seperti Menara Yehuo Hongyuan dan Deception Armor, dan kekuatannya masih lebih tinggi dari lawannya. Memotong, Li Ze mengangkat tinggi Heaven Smithing Sword, dan semua jalan berkumpul di atasnya. Cahaya pedang yang tak terbatas datang lagi, dan seluruh kehampaan yang luas sepertinya diselimuti oleh bayangan pedang. Aku tidak percaya lagi, Li Jia meraung marah. Dia mengaktifkan harta rahasia Hunyuan kelas dunianya secara ekstrim, dan melambaikan tongkat besarnya, mencoba memblokir pedang Li Ze. Bas! Tabrakan diam-diam. Li Ze, yang awalnya kuat, merasakan kekuatan tumbukan yang sangat mengerikan yang datang dari pedang Li Ze. Meskipun kekuatan penetrasi yang luar biasa ini tidak membuatnya merasakan ancaman yang fatal, itu juga membuat tubuhnya sangat tidak nyaman. Rumble, seluruh kehampaan sepertinya mulai pecah. Li Ze diblokir, dan Li Zhao juga ditebas ke belakang. Aliran udara merah dan hitam pada gada juga tidak stabil, dengan kecenderungan pecah. Bahkan tanpa membakar asal mula alam semesta di tubuhnya, Li Ze masih unggul dengan kekuatan penuhnya. Membunuh. Pengejaran barusan membuat Li Zhao menyadari dengan jelas bahwa dengan kecepatannya sendiri, mustahil untuk melarikan diri, jadi dia hanya bisa mengaum dan menyerang ke depan lagi. Saya melihat aliran udara merah dan hitam semakin menyebar ke tubuh besarnya, hampir menutupi seluruh tubuh besarnya. Ini sudah merupakan tingkat tertinggi dari kekuatannya. Buka! Li Ze meraung dengan marah, mengayunkan Heaven Smithing Sword di tangannya, dan menggunakan gerakan, Return to One, lainnya, di mana kekuatan fisik, serangan jiwa, kekuatan menara sumber merah karma, dan banyak teknik Tao berada, semuanya bersatu. Ini seperti akan membelah alam semesta. Bang! Li Ze mengayunkan tongkatnya untuk menyerang, tapi rasanya pedang panjang Li Ze seolah-olah membawa seluruh alam semesta menekannya, menyebabkan aliran udara merah dan hitam pada tongkat itu langsung terbelah dan tersebar. Bang! Gada itu bergetar hebat saat dipukul, lalu terbang mundur dengan keras, membawa serta tubuh besar Li Zhao, juga langsung dipukul dan terbang mundur. Sungguh, Li Ze juga bukan tandingan Li Ze. Namun, kekuatan Li Ze tampaknya jauh lebih lemah. Meskipun dia dapat membelah Li Zhao, itu tidak membahayakan dirinya. Setelah melihat ini, Kaisar Dewa dari Kamnon praktisi kagum dengan kekuatan Li Ze, tetapi mereka juga memiliki keraguan di hati mereka. Menurut kekuatan tempur Hunyuan yang tiba-tiba pecah ketika Li Ze membunuh Gui Lao, tidak sulit membunuh Li Zhao dengan cara yang sama. Namun kini, Li Zhao baru saja dirugikan, namun nafasnya tidak berkurang sama sekali. Hal ini menunjukkan bahwa Li Ze tidak menyebabkan luka apapun pada Li Zhao dalam tabrakan tadi, yang tentu saja membuat mereka merasa sedikit bingung. Mungkin fakta bahwa dia baru saja membunuh Gui Lao bukanlah kekuatannya yang sebenarnya, tapi semacam teknik rahasia yang dia bayar mahal. Dia tidak bisa lagi menggunakan metode peledakan sekarang. Bisakah kita mempertahankan pertempuran ini? Para kaisar dewa di Kamnon praktisi semuanya menebak-nebak. Tentu saja, meskipun mereka berspekulasi tentang alasan penurunan kekuatan Li Ze, tidak satupun dari mereka yang berani mengganggu tabrakan antara Li Ze dan Li Jia. Bahkan jika kekuatan tempur Hunyuan tidak dapat dilepaskan, itu akan sangat mudah bagi Li Ze untuk membunuh mereka. Kita tidak bisa bertarung langsung. Ilmu pedangnya terlalu kuat. Pegang saja dia dan tunggu sampai dewa lain datang. Meskipun Li Zhao telah dibacok, dia sebenarnya tidak mengalami banyak kerusakan. Wosh! Aku melihat tubuh Li Zhao bergerak, kecepatannya melonjak hingga ekstrim, dan dia membunuh Li Ze lagi. Boom boom. Banyak kaisar dewa di Kam penggarap masih bertarung dengan banyak kaisar dewa di Kam lain, tetapi perbedaan jumlah di antara mereka terlalu besar, dan pertempurannya sangat sulit.
Li Jiao ini sangat kuat dan memiliki pertahanan yang terlalu kuat. Sulit untuk membunuhnya tanpa membakar asal mula alam semesta di dalam tubuhnya. Namun, Kaisar Dewa lain di Camp Kultivator bukanlah tandingannya setelah Hun Guang dan yang lainnya bergabung. Li Ze melirik Li Ze, pertama, ratakan kesenjangan kekuatan antara kedua kubu. Boom! Dengan pemikiran di benaknya, Li Ze segera berubah menjadi aliran lampu merah, melewati Li Jiao dalam sekejap, dan menerkam menuju Hun Guang dengan kecepatan luar biasa. Tidak bagus. Dia datang kepadaku. Li Jia, hentikan dia. Dalam sekejap, Hun Guang mengetahui bahwa Li Ze telah mengincarnya. Hatinya bergetar ketakutan dan dia berteriak pada Li Jia. Tapi Li Ze sangat cepat saat ini. Sebelum Li Jia bisa bereaksi, dia sudah dekat dengan area di mana Hun Guang dan selusin Dewa Kaisar Perfeksionis lainnya telah mengepungnya. Hun Guang, aku akan mengirimmu untuk menemani makam si. Li Ze, memegang Heaven's Meeting Sword, bergegas menuju Hun Guang dengan kecepatan tinggi. Hun Guang panik, pertahanan fisik saya tidak kuat, dan saya tidak memiliki armor pertempuran harta karun rahasia Hun Yuan. Dalam hal pertahanan, saya jauh di belakang Li Jia dan Gui Lao. Apa yang harus aku lakukan? Hun Guang merasa putus asa. Wosh! Hanya dalam satu tarikan napas, Li Ze sampai di sekitar Hun Guang. Dia melihat Li Ze mengayunkan Heaven's Meeting Sword di tangannya, dan cahaya pedang yang sangat menyilaukan menembus lapisan ruang dan waktu, dan langsung mengenai tubuh Hun Guang. Bang! Tombak itu terlempar, dan tubuh agung Hun Guang terlempar ke belakang. Ada retakan pada armor di tubuhnya, dan auranya turun drastis. Bunuh, dia menyerang dengan pedang lain. Bang! Hun Guang mencoba yang terbaik untuk melawan, tapi masih terlempar. Dia memuntahkan seteguk darah, dan rambut panjang di tubuhnya berserakan, terlihat sangat menyedihkan. Li Ze, Hun Guang meraung marah. Mati. Jika kamu mati, kamu tidak perlu mengkhawatirkan semua ini lagi. Li Ze sangat kedinginan. Saat itu, bas, seluruh kehampaan sedikit bergetar. Area tepi dari medan perang yang kosong. Gelombang pertama muncul, dan segera disusul gelombang kedua. Ratusan kaisar dewa di seluruh medan perang kehampaan merasakan dua gelombang ini, yang berarti kaisar dewa lainnya memasuki medan perang kehampaan. Lambat untuk mengatakannya. Bas, di dua sisi medan perang kehampaan luas bergetar, dan dua sosok akhirnya muncul. Sisi timur, itu adalah seorang pria muda dengan rambut acak-acakan, tingginya lebih dari 1000 kaki, memegang kapak perang berdarah, dan mengenakan baju perang perak berlumuran darah. Dia melangkah keluar dari kehampaan, memancarkan aura yang tak ada habisnya dan kuat, meskipun jauh lebih sedikit dari Li Ze yang pecah saat ini, tapi tidak lebih buruk dari Li Jia. Jelas sekali, ini juga merupakan perfeksionis kaisar dewa yang terkemuka. Orang lain di sisi barat adalah sosok wanita yang dibentuk oleh gelembung warna-warni yang tak terhitung jumlahnya. Seluruh tubuhnya bersinar dengan cahaya warna-warni, dan segala sesuatu yang disentuhnya berubah menjadi dunia ilusi, seolah-olah dia akan tenggelam ke dalamnya hanya dengan sekali pandang aura yang dia pancarkan dengan jelas menunjukkan bahwa dia adalah seorang kaisar surgawi terkemuka. Begitu kedua orang kuat itu muncul, mereka mengambil tindakan tanpa ragu-ragu. Pemuda berbaju besi perak mengayunkan kapak perangnya yang berdarah langsung ke arah Li Jiao. Wanita yang tubuhnya terdiri dari gelembung warna-warni menembakkan sinar cahaya warna-warni langsung ke arah Li Ze yang membunuh Hun Guang. Kecepatan mereka sangat cepat, dan mereka melintasi medan perang kosong yang tak ada habisnya dalam sekejap, mendekati tujuan masing-masing. Itu adalah hantu yang menempati peringkat pertama dalam pemilihan utama Kaisar Dewa. Yang lainnya adalah yang ke-9 dalam pemilihan utama Kaisar Dewa, tapir pertempuran, dari Camp Pembudidaya. Sebenarnya mereka berdua, aku ingin tahu apakah Huan bisa mengalahkan Li Ze itu. Sulit, sulit, sulit. Hal terkuat tentang ilusi ini adalah kemampuan untuk menciptakan ilusi, tetapi pertahanan jiwa Li Ze sangat kuat. Serangan jiwa cahaya campuran sebelumnya tidak berpengaruh padanya. Aku khawatir itu akan sulit, agar ilusi menyeretnya ke dalam ilusi. Banyak kaisar dewa di medan perang segera mengenali identitas mereka ketika mereka melihat dua sosok itu datang, dan mulai berbicara satu demi satu. Saat mereka sedang berdiskusi, Zan Tapir, seorang pemuda berbaju besi perak, telah tiba di Li Jiao lebih dulu. Kecepatannya luar biasa cepat, hanya sedikit lebih lambat dari Li Ze yang menyerang Hun Guang.
Dia mengayunkan kapak perangnya yang berdarah dan menebas langsung ke arah Li Zhao, yang awalnya mencoba menyelamatkan Hun Guang. Li Zhao dengan cepat berbalik dan melambaikan tongkat di tangannya, mencoba memblokir serangan Tapir Zan. Bang! Keduanya bertabrakan. Tubuh besar Tapir Zan terlempar ke belakang 3 langkah, dan Li Zhao terdorong mundur jauh. Setelah respon yang tergesa-gesa, Li Zhao sebenarnya mengalami sedikit kerugian dalam hal kekuatan. Hahaha, ayo lagi. Zan Tapir tertawa, tubuhnya dipenuhi semangat juang yang tak ada habisnya, kapak perangnya yang berdarah terangkat, dan dia datang untuk melakukan serangan mematikan lainnya. Dia mengikuti jalur seni bela diri, jadi dia secara alami pandai memanfaatkan semua peluang yang menguntungkan pukulan pertama, jika dirugikan pasti tidak akan membiarkan lawan lolos dengan mudah. Boom! Li Zhao terpesona lagi, dan dia tidak lagi memiliki niat untuk menghentikan Li Ze. Hampir di waktu yang bersamaan, cahaya 5 warna dari Huan juga mendekati tempat Li Ze berada, langsung menutupinya dan mencoba menyeretnya ke dunia fantasi. Bas! Sungai Huanmeng yang menjaga jiwa Li Ze bergetar hebat, menahan cahaya warna-warni yang mengalir menuju jiwanya. Pada saat ini, Li Ze terkejut saat mengetahui bahwa kemampuan pertahanan jiwa dari harta rahasia Hunyuan kelas dunia Huanmeng He akan mencapai batas pertahanannya. Di tangan fantasi ini, setidaknya ada harta rahasia Hunyuan kelas dunia yang pandai dalam serangan ilusi. Li Ze diam-diam berpikir di dalam hatinya, dan pada saat yang sama, kekuatan jiwa yang tak terhitung jumlahnya mengalir ke sungai Huanmeng. Hancurkan! Surat wasiat Li Ze meraung liar. Pada akhirnya, cahaya 5 warna diblokir oleh Li Ze di luar sungai mimpi dan dikonsumsi seluruhnya. Pertarungan antara Huan dan Li Ze ini sepertinya berlangsung sangat lama, namun nyatanya hanya berlangsung sesaat. Bunuh! Setelah Li Ze menahan serangan ilusi Huan, Heaven's Meeting Sword di tangannya tidak berhenti sama sekali, dan langsung mengenai kepala Hun Guang. Dampak mengerikan yang terkandung dalam cahaya pedang langsung menghancurkan sebagian besar tubuh Hun Guang. Pemusnahan jiwa. Cahaya campur aduk, jatuh. Adegan ini membuat Kaisar Dewa dari Kam kehidupan bawaan Hunyuan di medan perang gemetar. Dalam waktu singkat, 2 Kaisar Dewa dari Kam kehidupan bawaan Hunyuan telah jatuh ke tangan Li Ze. Fiuh! Li Ze tidak lagi mengejar Kaisar Dewa lainnya, tetapi berdiri dalam kehampaan, membiarkan banyak Kaisar Dewa di Kam Kultivator menyerah berperang dan berkumpul melawannya. Huan, yang serangannya gagal, tidak melancarkan serangan kedua terhadap Li Ze saat ini, sebaliknya, dia berdiri diam di kehampaan di kejauhan dan mengamati seluruh medan perang. Wosh! 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 Mundurnya Kaisar Dewa dari Kam Kultivator tidak dihalangi oleh Kaisar Dewa dari Kam lain. Kaisar Dewa dari kubu lain juga mundur ke sisi lain, tempat Huan berada. Segera, di seluruh medan pertempuran, hanya Li Zhao dan Zan Tapir yang masih bertarung dan bertabrakan. Akhirnya, setelah Li Zhao bertabrakan lagi dengan Zan Tapir, dia mundur kembali dengan bantuan kekuatan kejutnya, dan lolos dari pertarungan dengan Zan Tapir. Hahaha, bersenang-senanglah, lebih menarik bertarung dengan Kaisar Dewa di level yang sama. Tawa Zan Tapir bergema di seluruh medan perang. Kemudian, dia juga terbang menuju lokasi Kam Li Ze dan kultivator lainnya. Apakah kamu Li Ze yang dikatakan nenek moyang kita? Mata Zan Tapir secara alami tertuju pada Li Ze, dan dia terkekeh, seperti yang diharapkan dari keberadaan yang membuat semua penguasa optimis. Kali ini berkatmu, kami bisa berlatih hanya dengan begitu bisakah kamu memimpin di Qishan? Perkenalkan dirimu, Zan Tapir, dari dunia seni bela diri. Ya, saya Li Ze. Li Ze berkata dengan lembut, apakah kamu keturunan senior Wu? Reruntuhan Tianwu yang dimasuki Li Ze sebelumnya adalah karya Tuan Wu Hunyuan. Hah? Zan Tapir mengangguk sedikit, lalu melihat ke arah Kaisar Dewa dari kubu lain di sisi berlawanan, apa yang akan kamu lakukan dengan situasi ini sekarang? Terus bertarung, atau kita masih menemui jalan buntu? Mari kita pertahankan kebuntuan untuk saat ini. Li Ze berkata langsung, kami sekarang mencoba mengulur waktu agar Luo Feng lulus ujian Qishan. Namun, tidak mungkin 2 harta rahasia khusus di Qishan diperoleh oleh Kam Penggarap. Akan mudah bagi orang lain untuk mendapatkannya. Semua kubu bersatu. Tidak masuk akal untuk terus bertarung sekarang. Metode ilusi Kaisar Dewa yang menduduki peringkat pertama dalam pemilihan pendahuluan sangat kuat. Aku hanya bisa menahan serangan ilusinya.
Setelah pertarungan berlanjut, dia menggunakan mantra ilusi pada yang lain. Kaisar Dewa, sangat sulit untuk menimbulkan banyak korban sejak awal. Setelah Luo Feng mendapatkan harta rahasia tertentu di Gunung Qi, kita dapat membuka jalan itu dan membiarkan mereka masuk. Li Ze melanjutkan, ujian kemauan di Gunung Qi tidak mudah untuk dilewati. Bahkan jika mereka diizinkan untuk membuatnya, dan mungkin tidak berhasil. Oke, Zhan Tapir berpikir sejenak, lalu mengangguk setuju. Sisi lain, Huan, apakah kita akan terus bertarung dengan mereka? Li Jia bertanya pada Huan. Ilusiku tidak efektif melawan Li Ze. Jika kamu ingin binasa, silakan saja. Suara Huan dingin, mereka tidak akan menduduki Qishan itu selamanya. Tidak ada gunanya bertarung sekarang. Mendengar ini, dan memikirkan kekuatan dahsyat yang dilepaskan Li Ze ketika dia membunuh Gui Lao, Li Jia segera membuat keputusan di dalam hatinya, kalau begitu tunggu Kaisar Dewa lainnya tiba. Pihak kita memiliki keunggulan absolut dalam jumlah, dan mereka tidak akan selalu bisa menghentikannya saat tinggal. Saat ini, kedua belah pihak memilih gencatan senjata sementara dengan pemahaman diam-diam dan tidak berniat untuk terus berperang. Waktu berlalu. Dalam beberapa hari berikutnya, Kaisar Dewa yang lebih kuat dari berbagai kubu tiba satu demi satu. Ada Kaisar Dewa dari kubu penggarap, tetapi lebih banyak dari mereka adalah Kaisar Dewa yang kuat dari kubu lain. Setelah kedatangan para Kaisar Dewa ini, mereka semua diam-diam membuat pilihan untuk tidak mengambil tindakan secara langsung. Tepat ketika dunia di pusat laut fantasi menemui jalan buntu, di kota fantasi, para penguasa Hunyuan berada di aula utama. Banyak leluhur dari kam kehidupan Hunyuan bawaan memiliki ekspresi buruk di wajah mereka. Praktisi sialan. Pertama adalah Makam Si, dan kemudian Hun Guang. Tak satu pun dari kaisar ilahi tertinggi dari kam lain yang jatuh. Hanya kam kehidupan Hunyuan kami yang kehilangan dua di antaranya. Li Ze itu mampu meledak dengan kekuatan tempur Hunyuan. Meski tidak bertahan lama, Lord Game kali ini mungkin sulit. Li Ze, Zhan Tapir, keturunan Wu, Jin Feng, keturunan Jin, dan Luo Feng, yang jelas-jelas hanya berada di tahap tengah Kaisar Dewa, tetapi memiliki kekuatan tempur penuh Kaisar Dewa, dan mereka orang-orang di kam kultivator mereka sama sekali tidak baik. Khawatir mereka akan binasa. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Dari awal permainan tuan ini sampai sekarang, mereka yang mati di kam kultivator adalah junior biasa, dan kerugiannya jauh lebih kecil dari kita. Banyak nenek moyang asli kehidupan Hunyuan yang membicarakannya. Huru hara yang tiba-tiba di dunia tengah ini dapat dikatakan telah dipromosikan secara diam-diam oleh nenek moyang kam kehidupan sumber kekacauan bawaan. Awalnya, mereka, para leluhur, ingin bersatu dengan kam lain, menerobos kam petani, memblokir akses ke Qishan, dan bahkan mengepung dan membunuh Li Ze. Namun seiring perang berlanjut, ledakan kekuatan tempur Hunyuan yang tiba-tiba dari Li Ze mengejutkan para leluhur yang terlahir dengan kehidupan Hunyuan setelah pengalaman yang tak terhitung jumlahnya. Terutama sejak Li Zelian memenggal Makam Si dan Hun Guang, pertempuran yang menentukan untuk merebut dunia belum benar-benar dimulai, dan kam kehidupan alami Hunyuan mereka telah menderita kerugian yang sangat besar, yang membuat nenek moyang kehidupan alami Hunyuan ini semakin besar, marah. Tak terbatas, Makam Si ini adalah orang yang paling menjanjikan di bawah komandoku untuk menerobos Hunyuan. Sekarang dia telah jatuh dalam permainan tuan ini, kamu harus memberiku penjelasan, 4 orang memilikinya di tanah abadi. Nenek moyang kehidupan Hunyuan sedang duduk berdampingan. Salah satu dari mereka, yang tampak seperti naga sungguhan tetapi sangat ilusi sehingga tidak dapat dilihat dengan jelas, berbicara. Dalam permainan tuan ini, saya dilahirkan bersama Anda sebagai pemimpin kam kehidupan Hunyuan, tetapi ada banyak kerugian, tidak terbatas. Anda benar-benar perlu memikirkan bagaimana harus bertindak di masa depan, seperti pegunungan, memiliki suara seperti bel yang keras. Saya tahu, saya meremehkan tekad kam kultivator untuk memenangkan permainan tuan ini sebelumnya, dan benar-benar membiarkan junior dengan kekuatan tempur Hunyuan berpartisipasi. Ular tak terbatas berkata dengan tenang, jangan khawatir, Makam Si, Hun Guang, saya akan mengaturnya kebangkitan, dan aku akan mengganti harta rahasia yang hilang. Adapun permainan tuan ini, saya juga telah mengatur beberapa kartu truf sebelumnya, untuk berjaga-jaga. Jika ada hal seperti itu, bahkan jika Li Ze memiliki kekuatan tempur Hunyuan, dia akan langsung jatuh, dan bahkan dibangkitkan di masa depan. Tidak peluang. Itu dia, itu bagus.
Dua leluhur kehidupan Hunyuan lainnya mengangguk. Makhluk seperti mereka, yang abadi, sebenarnya tidak terlalu peduli dengan hasil permainan Tuan, mereka lebih peduli pada wajah. Di sisi lain aula, 7 Tuan Hunyuan dari Kam Kultivator memiliki senyuman di wajah mereka saat ini. Bagaimanapun, Li Ze meledak dengan kekuatan tempur Hunyuan dan membunuh 2 kaisar dewa tertinggi dari Kam kehidupan alami Hunyuan. Ini adalah kemenangan luar biasa dalam permainan Tuan ini. Melampaui ekspektasi mereka. Li Ze, kamu benar-benar tidak mengecewakan kami. Wu tersenyum dan berkata, kali ini, hanya ada beberapa kaisar dewa tertinggi dari Kam kehidupan bawaan Hunyuan yang berpartisipasi dalam permainan Tuan, dan dia membunuh 2 dari mereka di dalam 1 pertempuran. Biasanya, penguasa seperti mereka tidak akan peduli dengan jatuhnya orang kuat Hunyuan, apalagi jatuhnya kaisar dewa, tapi kekuatan yang ditunjukkan Li Ze sekarang sepertinya membuat mereka melihat kebangkitan penguasa Hunyuan lainnya. Li Ze bagus, tapi Kam kehidupan aneh itu tersembunyi cukup dalam di dalam permainan Tuan ini. Jin Ning, yang memancarkan aura kehancuran yang agung, berkata, pertama, Li Zhao, dan kemudian ilusi ini, keduanya memiliki peringkat teratas dunia orang-orang kelas atas. Sumber harta karun rahasia. Yuan menoleh dan menatap Chaotic Souls Lord of the Strain Life Camp di aula, sambil berpikir. Mungkin, mereka juga punya agenda. Yuan Huan berkata, meskipun mereka terbagi menjadi beberapa faksi, tidak seperti kita, mereka secara alami kuat dan selalu sangat dekat dengan Kam kehidupan bawaan Hunyuan. Mungkin, mereka berpartisipasi dalam Tuhan. Game kali ini hanya untuk mengalahkan Kam Kultivator saya. Beberapa raja terdiam beberapa saat. Tiba-tiba, Wu tersenyum dan berkata, ini sudah diperkirakan sejak lama. Jika tidak, kami tidak akan membuat begitu banyak pengaturan, dan dengan ledakan kekuatan tempur Hunyuan Li Ze, situasinya sudah jauh lebih baik dari perkiraan awal kami. Yah, jalur budidaya kosmik di tubuhnya memang kuat, dan keseimbangan pertempuran ini condong ke arah kita. Cahaya bintang yang diselimuti kegelapan berkata sambil tersenyum. Bersiaplah. Yuan Dao berkata, orang-orang dari Kam kehidupan bawaan Hunyuan mungkin tidak akan mau gagal. Bahkan jika kita menang, mereka mungkin akan menemukan cara untuk membunuh Li Ze dan Luo Feng. Hahaha, kalau begitu ayo bertarung. Bukannya kita belum pernah berperang dalam Lord War sebelumnya. Mereka hanya memiliki keunggulan numerik. Tertawa. Xing Mang, Jin, Mutuo, Kuxing dan penguasa lainnya juga mengangguk setelah mendengarkan. Mereka yang bisa menjadi penguasa Hunyuan telah mengalami pertempuran dan pertarungan yang tak terhitung jumlahnya dalam hidup mereka. Bahkan, Mutuo, yang paling tidak suka membunuh, telah membunuh banyak orang kuat yang lahir di Kam kehidupan Hunyuan, jadi tentu saja dia tidak takut perang. Dunia pusat berada dalam kehampaan di luar planet tempat Qixuan berada. Ratusan kaisar dewa yang kuat dari 6 kubu besar dibagi menjadi 2 bagian, saling berhadapan. Di Kam Kultivator, meskipun Zan Tapir juga merupakan kaisar dewa tertinggi, dunia kultivasi bergantung pada kekuatan. Setelah mengetahui bahwa Li Ze dapat meledakkan kekuatan tempur Hunyuan, dia dengan sukarela mundur setengah langkah kaisar di Kam Kultivator disembunyikan. Dalam aliansi 5 kubu besar lainnya di sisi berlawanan, meskipun jumlah kaisar dewa dari kubu kehidupan bawaan Hunyuan adalah yang terbesar di antara 5 kubu, jatuhnya makam Si dan Hun Guang menyebabkan mereka kehilangan kepemimpinan, kaisar dewa tertinggi, dan Li Jia juga dikalahkan sebelumnya. Di tangan Li Ze, Huan secara alami menjadi pemimpin dengan dukungan kaisar dewa dari beberapa kam kehidupan yang aneh. Apakah akan terus bertarung atau tidak tergantung pada pemikiran Li Ze dan Huan. Li Ze, tiba-tiba, suara Huan tiba-tiba terdengar, Anda dan saya sama-sama tahu pentingnya 2 harta rahasia khusus di Gunung Qi. Kamu sekarang kuat dan bisa menghentikan kami, tetapi kesenjangan jumlah kaisar dewa tidak dapat sepenuhnya ditutupi oleh kekuatan tempur Hunyuanmu. Jika kebuntuan terus berlanjut, ketika jumlah kaisar dewa kami cukup besar, kamu tidak akan bisa menghentikan kami, mampu menghentikan kita. Li Ze mengangguk sedikit, tetapi tidak menyangkal apa yang dikatakan pihak lain. Dia terkekeh dan berkata, kamu dapat memblokirnya selama kamu bisa. Karena Qixuan lahir dan pertama kali ditemui oleh Kam Kultivator saya, tentu saja kita harus mengambil alih beberapa keuntungan. Jika kamu ingin terus mencoba menerobos dan terus bertarung, bukan tidak mungkin. Aku akan menemanimu kapan saja. Jika kamu ingin menunggu kaisar dewa lain datang,
tunggu sampai kamu cukup kuat untuk menghancurkan kami. Petik 2. Mendengar ini, Huan menggelengkan kepalanya sedikit, tidak berkata apa-apa lagi, dan menunggu dengan tenang. Tepat ketika para kaisar dewa dari beberapa kubu besar saling berhadapan di kehampaan di luar planet tempat Qisan berada. Di tangga batu Gunung Qishan, ujian wasiat. Luo Feng telah berjalan lebih dari 7.000 anak tangga di 10.000 anak tangga batu terakhir, dan hanya tersisa lebih dari 2.000 anak tangga dari puncak gunung terakhir. Tapi saat ini, dia telah berada di tangga batu saat ini selama 10 menit penuh. Tekanan kemauan yang tak ada habisnya yang dibawa oleh ilusi tangga batu membuat wajahnya dipenuhi tetesan keringat dan wajahnya berubah bentuk. Bunuh, bunuh, bunuh. Kesadaran Luo Feng tenggelam dalam pembunuhan tanpa akhir. Pada tahap ujian ini, itu bukan lagi ilusi sederhana. Ada pengaruh kemauan, godaan suara sihir, dan berbagai metode yang menyapu seperti gelombang, menindas Luo dengan gila-gilaan, kesadaran Feng. Saya tidak tunduk. Saya lebih baik mati berdiri daripada berlutut. Alam semesta di dalam tubuh Luo Feng bergetar samar, dan kekuatan ilahi yang tak ada habisnya di alam semesta di dalam tubuhnya bergerak bersama jiwanya, melonjak dan naik, seolah-olah mengaum secara serempak. Pada saat ini, kesadaran Luo Feng gila namun sadar. Saya telah melihat bahwa ini semua hanyalah ilusi. Selama saya mengikutinya dan mencari celah, saya akan memiliki kesempatan untuk bangun. Namun, keinginan jiwaku telah mencapai titik ekstrimnya saat ini. Jika aku tidak dapat menyelesaikan terobosan, bahkan jika aku dapat menembus tingkat ilusi ini, akan sulit untuk mencapai puncak. Entah aku akan maju satu langkah lebih jauh dan menghancurkan mereka, atau aku akan gagal dalam ujian. Tidak ada kompromi. Jiwa Luo Feng yang seperti pedang dan akan mengeluarkan suara gemuruh yang menggelegar. Ini adalah seruan pantang menyerah dari lubuk jiwa yang terdalam. Seiring berjalannya waktu, dia merasa jiwa dan kemauannya semakin dekat, dan dia sudah bisa menyentuh dunia lain, perasaan yang berada dalam jangkauannya. Waktu berlalu. Dalam sekejap mata, Luo Feng berdiri di tangga batu ini selama 2 hari lagi, tenggelam dalam ilusi, dan dia tidak tahu sudah berapa lama dia melewatinya. Membunuh. Dengan teriakan marah, hati Dao Jin merindukannya. Pada saat ini, jiwa dan kemauan Luo Feng lebih bertekad dari sebelumnya. Boom! Ini seperti penciptaan langit dan bumi. Keinginan mentalnya sangat kuat, dan Luo Feng tiba-tiba merasa bahwa segala sesuatu di sekitarnya telah berubah. Seluruh dunia tampak menjadi lebih jelas dan gesit, seolah-olah dia telah menyentuh esensi dunia yang lebih dalam. Sia-sia, keinginan mentalnya menjadi lebih kuat dan menakutkan. Ledakan. Tiba-tiba, getaran tak terlihat muncul di jiwa Luo Feng. Inti alam semesta dalam tubuh Luo Feng, jiwa, berbentuk Luo Feng, yang menyusut tiba-tiba mulai berubah, dan mulai mengalami transformasi mendasar. Kehendak berasal dari jiwa, dan transformasi kehendak secara alami mengarah pada transformasi jiwa. Pada saat ini, pada tingkat paling halus dari jiwa Luo Feng, kehendak abadi mendorong titik cahaya jiwa yang tak terhitung jumlahnya yang membentuk fondasi jiwa bergetar hebat dan berubah. Keinginan itu abadi, cahaya sumber kekacauan telah lahir. Keinginanku telah mencapai tingkat tertinggi Kaisar Ilahi, tetapi pada akhirnya, itu hanya tingkat Kaisar Ilahi. Luo Feng merasakan transformasi berkelanjutan dari jiwanya. Ahli kesempurnaan Kaisar Dewa biasa ingin keinginan mereka bertransformasi dan mencapai tingkat hunyuan. Kebanyakan dari mereka hanya dapat benar-benar menembus tingkat hunyuan. Lompatan dalam tingkat kehidupan mendorong transformasi jiwa, dan akhirnya memungkinkan keinginan untuk menyelesaikan yang alami mengubah. Bagaimanapun, kemauan jiwa terlalu penting, dan ada bahaya kehancuran jika Anda tidak berhati-hati. Hal ini membuat banyak kaisar dewa tidak berani mencoba mempertajam kemauan jiwa untuk bertransformasi ke tingkat sumber caotik terlebih dahulu. Dan Luo Feng, sekarang, dia menggunakan keinginan Qisan untuk menguji tangga batu, membenamkan keinginannya sendiri dalam ilusi, dan menyelesaikan terobosan. Kemudian, melalui keinginan untuk menerobos, hal itu mendorong perubahan pada tingkat jiwa yang paling dasar dan esensial, dan membimbing titik terang jiwa yang tak terhitung jumlahnya untuk berubah. Tampaknya struktur jiwa secara keseluruhan tidak banyak berubah dari sebelumnya, tetapi dalam cara yang halus, itu benar-benar berbeda. Seluruh jiwa memancarkan cahaya samar sumber caotik. Sama seperti orang biasa, Anda hanya dapat memperkuat tubuh Anda melalui olahraga dan makan, dan Anda harus mengikuti apa yang disebut aturan alam.
Namun, beberapa makhluk dapat secara langsung mengubah struktur tubuhnya melalui kebetulan dan menyelesaikan transformasi hidupnya. Bagi jiwa Luo Feng saat ini, terobosan keinginannya ke tingkat Hunyuan adalah sebuah kesempatan, yang secara langsung mengarah pada transformasi jiwanya. Semua ini dikatakan perlahan. Ini sebenarnya dilakukan dalam sekejap. Bas, jiwa dalam tubuh Luo Feng, titik cahaya jiwa di setiap area halus, semuanya bersinar dengan kilau samar. Melalui kilau ini, jiwanya mencapai keadaan sempurna, memancarkan rasa kesempurnaan dan keagungan. Saat itu sudah selesai sepenuhnya. Wow, jiwa Luo Feng, seperti kaca, tiba-tiba meledak menjadi cahaya tak berujung. Cahaya ini mengabaikan rintangan tubuh fisik dan mengabaikan jarak waktu dan ruang. Cahaya ini menyebar ke ruang dan waktu yang luas di mana Qishan berada hampir seketika. Untung, ini adalah ruang waktu yang independen, dan penguasa Hunyuan telah mengaturnya. Jika berada di dunia luar, gelombang fluktuasi yang sulit untuk ditutup-tutupi ini akan menyebabkan badai besar di ruang Hunyuan yang tak terbatas. Tentu saja, meskipun cahaya ini tidak menyebar, orang kuat Hunyuan dan penguasa Hunyuan yang sedang menonton pertandingan Tuan di kota fantasi segera memahami semuanya. Luo Feng, Yuan, yang sedang mengamati Luo Feng, tiba-tiba berseri-seri, apakah keinginannya abadi dan jiwanya bersinar. Keinginannya telah menembus. Haha, bagus. Dalam periode kultivasi yang begitu singkat, jelas bahwa tubuh dewa dan kekuatan ilahi masih berada di tahap tengah kaisar ilahi. Tetapi kehendak telah berubah seperti ini, yang belum pernah terlihat di antara banyak kehidupan di ruang sumber kekacauan tak terbatas. Wajah Wu di samping juga penuh dengan senyuman, terobosan kemauan mengarah pada terobosan jiwa. Meskipun jiwanya belum sepenuhnya menembus ke tingkat Hunyuan, dengan jiwa ini, itu akan 1000 kali atau 10.000 kali lebih mudah untuk memahami Tao tingkat Hunyuan di masa depan. Saat itu, ketika saya berada di level Kaisar Dewa, tingkat kemauan saya jauh lebih rendah daripada Luo Feng. Dengan bakat kemauan ini saja, Luo Feng ini tidak akan terbatas di masa depan, pihak lain tidak bisa tidak mengagumi. Senior Yuan, kamu mengolah dua orang kecil ini, Li Ze dan Luo Feng. Keduanya terlihat seperti bangsawan. Ketika beberapa penguasa Hunyuan lainnya mendengar ini, wajah mereka menunjukkan persetujuan. Di tangga batu Gunung Qishan, ujian wasiat. Keinginan itu abadi, dan jiwa dilahirkan dengan cahaya sumber kekacauan. Apakah ini ketinggian yang dicapai setelah keinginan itu menerobos? Luo Feng merasakan kekuatan jiwa yang luar biasa di dalam jiwa, dan pesona abadi di dalamnya akan. Dibandingkan dengan sebelumnya, ini tidak sama. Lebih dari 10 kali lebih kuat. Meskipun dia belum memulai jalur pengembangan jiwa, dari Li Ze, Luo Feng telah memahami hubungan antara jiwa dan kemauan serta pembagian hierarki jiwa. Kecuali jika itu adalah kehidupan Hunyuan kelas dunia dengan berkah dari dunia asal, kehidupan Hunyuan tingkat tinggi biasa mungkin sebanding dengan saya dalam hal jiwa dan kemauan saat ini. Tampaknya ranahnya belum rusak, namun transformasi jiwa dan kemauannya sendiri menyebabkan kekuatan Luo Feng meningkat lebih dari 10 kali lipat, dan bahkan serangan kemauannya akan semakin sulit dipahami dalam pertempuran di tingkat Kaisar Dewa. Sebelumnya, ketika saya menggunakan teknik rahasia dampak kemauan dalam, Lai Yuan Su, batas saya hanya 6 atau 7 kali. Sekarang, dengan dukungan kemauan jiwa di tingkat Hunyuan, saya dapat dengan mudah menggunakannya 10 atau 20 kali. Luo Feng berpikir dalam hati, dengan kekuatan saya, ditambah dengan dampak kemauan, secara mengejutkan, itu dewa tertinggi kaisar juga akan terluka parah olehku. Ini adalah kengerian setelah jiwa Luo Feng menerobos. Saudara Zedan yang lainnya telah menunda ini terlalu lama. Sekarang setelah kehendak jiwa telah menerobos, semuanya sudah siap. Luo Feng melihat ke arah tangga batu uji wasiat di Gunung Qi menerobos, langkah-langkah pada langkah ini tes ilusi secara alami rusak. Ledakan, Luo Feng melangkah ke langkah berikutnya dan diselimuti ilusi. Hancurkan. Dalam sekejap, keinginan itu meledak, dan ilusi itu hancur. Setelah itu, Luo Feng menuju istana di puncak gunung dengan kecepatan yang sangat cepat. Puncak Gunung Qi. Sebuah kompleks istana yang megah dan besar terletak di atasnya, megah dan megah, dengan loteng bergulung-guling dan awan serta kabut berwarna-warni yang mengelilinginya, seperti istana surgawi dalam mitologi. Setelah surat wasiat Luo Feng selesai, tangga batu uji kemauan di Gunung Qi tidak bisa lagi menghentikannya. Segera, dia melangkah keluar dari tangga batu dan menuju puncak gunung.
menatap kompleks istana besar di depannya. Tiba-tiba, banyak titik cahaya muncul tidak jauh di depan Luo Feng, dan kemudian mengembun. Seorang lelaki tua berambut perak berjubah hitam muncul di depan Luo Feng, menatapnya sambil tersenyum. Luo Feng, aku adalah roh dari Gunung Qi ini. Orang tua berjubah hitam dan berambut perak berkata sambil tersenyum, kamu telah menyelesaikan ujian kemauan Gunung Qi. Selanjutnya, aku akan membawamu untuk mendapatkan yang spesifik harta rahasia. Ikuti aku. Terima kasih. Oke, silakan lewat sini. Pria tua berjubah hitam dan rambut perak itu berbalik ke samping dan memimpin jalan terlebih dahulu. Keduanya terbang langsung ke kompleks istana besar di depan mereka, dengan jalan yang tidak terhalang. Luo Feng mengikuti lelaki tua berjubah hitam berambut perak dan akhirnya berjalan ke loteng heksagonal mewah di intinya. Ada 9 lantai di loteng ini. Luo Feng mengikuti lawannya saat dia melangkah. Lantai pertama hingga ke-7 sangat kosong. Kecuali platform batu di tengah setiap lantai, tidak ada yang lain. Melihat platform batu yang kosong, Luo Feng memiliki ekspresi keraguan di wajahnya. Melihat ekspresi bingung Luo Feng, lelaki tua berjubah hitam berambut perak itu tersenyum dan berkata, Gunung Qi di Laut Fantasi telah terbentuk selama bertahun-tahun tanpa akhir, dan juga telah mengalami beberapa permainan tuan. Awalnya, ada 9 kelas dunia harta rahasia Hunyuan di Gunung Qi. Sekarang hanya tersisa 2 di lantai 8 dan 9. Harta karun rahasia di lantai pertama hingga ke-7 semuanya telah diambil di Game Lord sebelumnya. Mendengar ini, Luo Feng mengangguk. Lantai 8 ini berisi salah satu dari 2 harta rahasia khusus di Gunung Qi. Saat dia mengatakan itu, lelaki tua berjubah hitam dan berambut perak telah membawa Luo Feng ke lantai 8. Lantai 8 tidak sekosong 7 lantai sebelumnya. Saat Anda melangkah ke pintu lantai 8, ada nafas berat yang tak terlihat menerpa wajah Anda. Sebuah koridor dengan tinggi sekitar 100 meter dan lebar 500 meter muncul di depan Luo Feng, dengan cahaya redup yang dipancarkan oleh batu kristal bertatahkan di kedua sisinya. Ini, Luo Feng tercengang. Dia melihat banyak dinding berukir di kedua sisi koridor. Beberapa dinding memiliki gambar, beberapa hanya memiliki beberapa titik, dan beberapa memiliki goresan fluktuasi sajak Tao. Tao ruang dan waktu, Tao tanah tebal. Meskipun dia tidak pernah memahami Tao ini, Luo Feng masih bisa langsung mengidentifikasi banyak jenis fluktuasi sajak Tao. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Dao Yun ini, apakah kamu tidak akan melihat harta rahasia? Itu adalah harta karun rahasia. Pesona Tao ini secara alami terbentuk saat harta rahasia Hunyuan pertama kali dikandung. Sekarang setelah muncul di sini, jimat itu hanya dimanifestasikan oleh fluktuasi yang dipancarkan oleh harta rahasia. Saat harta rahasia diambil, mereka akan melakukannya secara alami terungkap. Tunjukkan penampilan aslimu. Pria tua berjubah hitam dan rambut perak itu mengangguk. Qishan, meskipun muncul dalam permainan tuan sekarang, bukanlah hasil karya tuan tertentu. Tubuhku secara alami dikandung di ruang sumber caotik yang tak terbatas, tetapi kemudian jatuh ke laut yang aneh karena beberapa alasan. Ujian kemauanmu pergi melalui sebelum integrasi akhir menjadi bagian dari permainan Tuhan. Alasan mengapa Qishan disebut Qishan adalah karena tubuh saya secara alami dapat membiarkan beberapa harta rahasia, tetapi dalam analisis terakhir, kelahiran harta rahasia dibentuk oleh perpaduan beberapa bahan khusus dan berbagai cara. Oleh karena itu, harta rahasia lahir di Qishan akan secara alami memancarkan beberapa fluktuasi sajak Dao. Orang tua berjubah hitam dan berambut perak berkata dengan emosi, kaulah yang melihat semua ini. Itu dia, ada banyak jenis fluktuasi Tao Yun ini, tetapi jika Anda ingin menggunakannya untuk memahami Tao dan berlatih, Anda mungkin akan kecewa. Pria tua berambut perak berjubah hitam berkata sambil tersenyum. Aku hanya penasaran, dan aku tidak berharap mendapat pelajaran apapun darinya. Luo Feng berkata dengan santai. Ikutlah denganku, aku akan membawamu melihat harta rahasia di lantai 8, kata lelaki tua berjubah hitam dan berambut perak, memimpin Luo Feng maju sepanjang lorong. Berjalan melewati koridor, mereka segera sampai di aula istana. Panjang, lebar dan tinggi sekitar 1000 meter, dengan 6 dinding berwarna hijau. Di tengah aula, ada platform batu yang saya lihat sebelumnya di lantai 1 hingga 7 palu besar berwarna kuning tanah. Itu memancarkan aura yang sangat kaya, seolah-olah berisi dunia asal yang sangat besar.
Harta karun rahasia ini disebut palu pemecah surga, dan berisi dunia sumber kecil yang lengkap. Orang tua berambut perak berjubah hitam menunjuk ke harta rahasia berbentuk palu kuning di platform batu pusat dan memperkenalkan. Dahi, Luo Feng hanya melirik palu pemecah surga, dan kemudian kehilangan minat padanya. Harta rahasia ini jelas cocok untuk tipe orang kuat yang mengambil jalur kekuatan dalam meningkatkan kekuatannya. Saya ingin tahu, bolehkah saya pergi ke lantai 9 dan melihat-lihat? Luo Feng bertanya langsung. Seolah-olah dia sudah menduga bahwa Luo Feng tidak akan tertarik pada palu pemecah langit di depannya. Lelaki tua berjubah hitam dan berambut perak itu langsung mengangguk, "Ikuti aku." Dengan mengatakan itu, dia memimpin Luo Feng menuju tangga menuju lantai 9 di aula. Harta karun rahasia di lantai 9 ini pasti sangat cocok untukmu, Luo Feng. Saat dia berjalan, lelaki tua berjubah hitam dan rambut perak berkata kepada Luo Feng. Oh, jejak keterkejutan melintas di wajah Luo Feng. Dia tidak menyangka roh senjata di sisi lain akan mengatakan ini padanya. Harta karun rahasia di tingkat ke-9 disebut inti pisau. Dikatakan sebagai harta rahasia, tapi sebenarnya bisa dianggap sebagai harta rahasia setengah jadi. Dapat digabungkan dengan harta rahasia tipe pedang apapun, untuk mengubahnya menjadi pedang baru. Senjata harta karun rahasia Hunyuan kelas dunia. Pria tua berambut perak berjubah hitam berkata sambil tersenyum, "Saya juga menyaksikan pertempuran sebelum Anda memasuki Gunung Qi. Pedang level di tanganmu tidak buruk, tidak buruk. Rasanya tidak cocok untukmu." Inti pisau. Senjata harta karun rahasia Hunyuan kelas dunia yang baru dari jenis pisau. Mata Luo Feng memancarkan cahaya terang, dan dia berkata dengan heran, "Ada hal seperti itu." Pedang Wumo yang sekarang dia gunakan dalam pertempuran diberikan kepadanya oleh Raja Qin. Sebelum dia mendapatkan pedang Wumo, dia menggunakan pedang bayangan darah yang diubah menjadi embrio pedang dari warisan Duan Donghe. Spesifikasi dari pisau bayangan darah mirip dengan pisau bayangan darah yang dia gunakan saat dia lemah, dan sangat cocok untuknya. Tapi karena pedang bayangan darah yang diubah dari embrio pedang hanya bisa mencapai tingkat harta karun Kaisar Dewa bahkan sekarang, pedang itu tidak banyak membantu dalam pertarungannya dengan Kaisar Dewa lainnya, jadi dia telah menggunakan pedang Wumo untuk bertarung dengan yang lain, orang kuat. Meski tidak berdampak banyak pada kekuatannya, namun tidak cocok dengan Blood Shadow Knife. Jika dia menggunakan pedang Wumo untuk mengerahkan kekuatannya sebesar 100%, maka jika dia menggunakan pedang bayangan darah pada tingkat harta rahasia tertinggi, kekuatannya mungkin mencapai 110% atau bahkan lebih tinggi. Dia sebelumnya berpikir untuk meningkatkan Blood Shadow Knife ke harta rahasia tingkat tertinggi, tetapi karena bahan biasa dan kurangnya dasar untuk menyempurnakan Blood Shadow Knife, sulit untuk berhasil mengubahnya. Sekarang roh gunung sedang berbicara tentang inti pisau, dia langsung memikirkan pisau bayangan darah. Ya, tidak hanya itu, jika kamu memiliki pemahaman yang cukup, kamu mungkin mendapat peluang besar. Kata lelaki tua berjubah hitam dan berambut perak itu sambil tersenyum. Dengan mengatakan itu, Luo Feng mengikuti lelaki tua berjubah hitam dan berambut perak itu ke lantai 9. Tidak ada koridor di lantai 8 di lantai 9. Begitu masuk, Anda akan langsung menuju aula. Di tengah aula, berdiri sebuah batu besar berbentuk pisau dengan panjang dan lebar sekitar 30 meter. Batu itu berwarna abu-abu dan memiliki kesan tertekan goresan ringan, seperti bekas pisau. Hanya goresan saja, tidak lebih. Silakan, selama kamu bisa mendapatkan identitas inti pedang, kamu bisa memadukannya menjadi pedang apapun dan mengubahnya menjadi apa yang kamu inginkan. Pria tua berjubah hitam dan rambut perak berkata kepada Luo Feng dari pintu lantai 9, tidak ada masuk aula. Setelah mendengar ini, Luo Feng langsung masuk ke aula. Ledakan. Saat dia memasuki aula, pandangan Luo Feng mulai berubah. Lingkungan sekitar bukan lagi aula, dan bagian tengahnya bukan lagi batu besar berbentuk pisau. Lingkungan sekitar langsung berubah menjadi kekacauan abu-abu kabur, dikelilingi oleh kehampaan yang tak ada habisnya. Kekacauan ada di tengah. Sebuah pedang menjulang di langit, memancarkan garis-garis cahaya berdarah. Seluruh pedang sepertinya membagi dunia yang kabur ini menjadi dua sisi. Satu sisi seumur hidup, satu sisi untuk kematian. Hidup dan mati saling bertentangan, dan pedang terletak di antara keduanya, tidak pernah menyatu. Ledakan. Segala sesuatu di depannya menghilang, dan mata Luo Feng kembali ke tampilan aslinya lagi.
Yang ada hanyalah batu besar berbentuk pisau dan goresan yang memancarkan sedikit pun jejak pembunuhan. Adegan tadi, Luo Feng bingung. Pencapaiannya saat ini dalam seni ilmu pedang jelas berada di puncak di antara para kaisar dewa. Namun, dia tidak mengerti sama sekali, apa maksud dari pisau yang ada di adegan tadi. Dia tidak tahu, dia hanya bisa merasakan bahwa pisau itu berarti pembunuhan tanpa akhir dan vitalitas tanpa akhir. Dia hanya bisa melihat bahwa satu sisi melambangkan kehidupan dan sisi lainnya melambangkan kematian. Tapi dia tidak mengerti apa isi Tao di dalamnya. Tiba-tiba, Luo Feng mengerang. Dia merasakan tekanan tak kasat mata menyapu batu berbentuk pisau itu, dan bahkan tekanan tak kasat mata itu secara langsung menindas jiwa di alam semesta di dalam tubuhnya. Apa yang terjadi? Luo Feng mengertakkan gigi. Engah, kulit lengan, dada, dan paha Luo Feng tiba-tiba terkoyak, dan sejumlah besar darah mengalir dari mulut, mata, dan hidungnya, dan seluruh tubuhnya bergetar hebat. Dalam sekejap, Luo Feng berubah menjadi pria berdarah. Ledakan, kekuatan suci yang melonjak mendidih, dengan cepat menutupi seluruh tubuhnya, dan mulai memperbaiki luka fisiknya. Cedera fisik dapat dengan mudah diperbaiki, tetapi mata Luo Feng tertutup rapat saat ini, tinjunya terkepal erat, seluruh tubuhnya gemetar, dan dia jelas menderita kesakitan yang luar biasa. Luo Feng berdiri di pintu masuk aula, butuh waktu lama baginya untuk menstabilkan tubuhnya, lalu dia melihat ke arah batu besar berbentuk pisau di kejauhan dan goresan pada batu besar berbentuk pisau itu. Dia terkejut. Saya berada di aula ini, dan tubuh saya tidak terpengaruh oleh kekuatan eksternal apapun. Itu adalah tekanan dari dalam keluar, yang langsung menyinari jiwa saya. Jiwa terluka sebelum diumpankan kembali ke tubuh saya. Jika itu bukan karena ini, terobosan kemauanku sebelumnya menyebabkan transformasi jiwaku, tapi sekarang jiwaku mungkin langsung dihancurkan oleh hantaman pedang. Luo Feng mengingat perasaan sebelumnya, dan hatinya masih bergetar, perasaan tidak mampu menolak sama sekali. Betapapun menakutkannya serangan jiwa, ia harus terlebih dahulu melewati tubuh sebelum dapat menyerang jiwa. Terlebih lagi, penindasan pedang ini mengabaikan semua metode pertahanannya dan secara langsung tercermin dalam jiwanya. Ini adalah hal yang paling menakutkan. Bagaimana harta rahasia bisa mencapai tingkat ini? Luo Feng berpikir cepat dalam benaknya. Hanya dua kemungkinan. Yang pertama adalah harta karun rahasia Hunyuan kelas dunia itu sendiri sangat kuat. Ini adalah niat pedang yang secara alami terpancar dari inti pedang. Yang kedua adalah goresan pada batu berbentuk pisau. Mungkin itu semacam metode magis yang ditinggalkan oleh tuan tertentu ketika dia menciptakan permainan tuan. Itu secara otomatis menyatu ketika harta rahasia ini dibuat. Itu bisa menyerangku. Petik 2. Luo Feng berpikir diam-diam. Biasanya, harta karun rahasia sumber kekacauan ditangguhkan di dalam kehampaan. Bahkan jika tidak ada orang kuat yang mengaktifkannya, harta karun itu akan melepaskan tekanan naluriahnya, sehingga mustahil bagi kaisar dewa biasa untuk mendekat. Sarana yang ditinggalkan oleh Tuan Hunyuan akan lebih ajaib lagi, dan tidak mengherankan jika dia bisa melakukan ini. Namun, tubuhku telah mencapai tingkat kesempurnaan kaisar ilahi, dan jiwaku telah mencapai tingkat Hunyuan. Meskipun tekanan dari harta rahasia Hunyuan kelas dunia mungkin membuatku tidak nyaman, hal itu tidak akan pernah menimbulkan bahaya yang nyata. Luo Feng berpikir dalam hati. Ketika seorang praktisi menghadapi tekanan yang jauh melebihi wilayahnya, dia tanpa sadar akan merasakan jantung berdebar-debar. Itu adalah jejak ketakutan yang lebih tinggi dari pemahamannya sendiri-diri. Harta karun rahasia Hunyuan sendiri memancarkan paksaan. Bahkan jika harta rahasia pedang sangat ofensif, ia tidak dapat mencapai titik ini hanya dengan paksaan dari niat pedang. Kemungkinan terbesar adalah goresan pada batu itu juga bisa dikatakan sebagai bekas pisau. Luo Feng membuat penilaian di dalam hatinya, segala sesuatu sebelumnya ada hubungannya dengan itu. Ini harus ditinggalkan oleh penguasa tertentu, dan hanya itu. Hanya dengan tingkat keberadaan seperti itu metode ajaib seperti itu dapat ditinggalkan. Penindasan tiba-tiba dari niat pedang tadi terlalu mengejutkan, dan itu muncul langsung di jiwanya. Luo Feng langsung terkena tanpa menyadarinya. Goresan ini tidak mengandung energi apapun. Tidak sulit membuatku berhalusinasi, tapi bisa melukai jiwaku. Cara seperti itu, Luo Feng melihat batu besar di kejauhan, tapi hatinya tergerak. Apakah ini benar-benar hanya goresan acak? Bisakah penguasa tertinggi Hunyuan memiliki metode seperti itu?
Luo Feng merasa itu tidak mungkin. Bagaimanapun, dia memiliki hubungan dekat dengan Yuan, Wu dan penguasa Hunyuan lainnya, dan bahkan memiliki beberapa peluang dengan mereka. Meskipun metodenya sangat misterius, metode itu tidak begitu kuat. Apa artinya ini? Goresan pada batu berbentuk pisau itu mungkin berisi semacam rahasia yang ditinggalkan oleh penguasa tertentu. Apakah itu warisan ilmu pedang? Atau sesuatu yang lain? Jika batu besar berbentuk pisau ini adalah inti dari pisaunya, maka bekas pisau yang terukir di atasnya mungkin merupakan ujian baginya untuk dikenali oleh inti pisaunya, atau mungkin mengandung rahasia besar dia. Ini semua adalah peluang. Luo Feng menghela nafas panjang, saya khawatir ini adalah kesempatan besar yang dikatakan oleh roh Gunung Qishan. Tidak peduli apa, karena Anda telah menemukannya, saya akan memikirkannya dengan hati-hati. Mungkin, teknik pedangku akan mampu melakukannya. Luo Feng menenangkan pikirannya dan menarik napas dalam-dalam, lakukan yang terbaik untuk memahami dan lihat apakah Anda dapat memahami misterinya. Memikirkannya, Luo Feng melihat bekas pisau di batu berbentuk pisau itu lagi. Terima kasih sudah mendengarkan kakak dan yang sudah subscribe. Untuk yang belum subscribe yuk subscribe kakak dan yang minat support jadi member klik tombol gabung kakak. Semua cerita sudah Mimin simpan di playlist supaya bisa kakak ikuti. Bila suka cerita Mimin jangan lupa subscribe channel Mimin dan share channel Mimin ke seluruh penjuru benua. Terima kasih.